Ya, shalom. Terima kasih untuk BPAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Dan hari ini temanya masih tentang melayani, ya, yaitu melayani bukan karena paksaan, ya. Karena kemarin kita belajar tentang dipanggil untuk merdeka, ya, kita semua dipanggil untuk merdeka. Nah, setelah kita merdeka, salah satu yang Tuhan tuntut adalah kita melayani, ya. Tetapi yang menarik, walaupun tanda kutip Tuhan menuntut kita untuk melayani, tapi Tuhan gak mau kita melayani karena terpaksa. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua. 1 Petrus 5 ayat yang kedua berbicara demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bicara tentang gembalakanlah, ini bukan, ya memang lebih spesifik kepada para gembala, kepada saya, kepada hamba Tuhan. Tetapi saya percaya ini juga firman yang ditujukan kepada setiap kita. Bukankah kita semua punya domba masing-masing, gitu ya? Ya, minimal anak-anak kita, minimal cucu-cucu kita. Ini bicara tentang Tuhan titipkan itu kepada kita. Contohnya ini ada Pak Bayu, ya, dengan si kecil Bosas yang ada di tengah-tengah kita. Ini pun Bosas itu dombanya Bayu, ya. Betul ya? Karena Bosas ini akan meniru, akan mencontoh, akan mengidolakan siapa? Ya bapaknya. Ya mosok mengidolakan Pak Darto, ya. Lucu gitu. Yang dilihat dia adalah ya Pak Bayu, bukan siapa-siapa. Ya pasti Pak Bayu yang dilihat. Yang diidolakan ya Pak Bayu. Yang didengar nasihatnya adalah Pak Bayu. Pertanyaannya, apakah Pak Bayu punya mental gembala? Ya. 2 minggu yang lalu ya, hampir ya, ada parenting ya. Besok Jumat juga ada parenting lanjutan ya. Salah satu di parenting ini bicara tentang bagaimana peran orang tua ya. Saya dengar kesaksiannya Pak Marno ya. Pak Marno secara singkat bersaksi bahwa beliau bersyukur karena di lingkungannya itu ya tahulah, jangan ini, jangan ini ya, ya, jangan itu seperti apa kita tahu ya. Tetapi yang menarik Pak Marno sampaikan, puji Tuhan, anak-anaknya bisa terus ada di jalan Tuhan. Ya kalau buat saya ya karena yang dicontoh ya orang tuanya, betul ya. Gembalanya yang dilihat ya bapaknya, betul ya. Coba kalau kita balik, ya, ada di lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, tapi bapak ibunya maut, kira-kira anak itu maut, malah mungkin anaknya jadi provokator di lingkungan itu. Sing marai ruwet ya anaknya itu. Karena apa? Ya karena yang dijadikan role model, yang dijadikan tanda kutip gembala itu orang tuanya. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebetulnya kita semua adalah gembala. Ada yang dipercayakan Tuhan menggembalakan 100 domba, ada yang 100.000 domba, tapi ada yang 1 domba. Bahkan Daud ditulis dia hanya menggembalakan berapa? 2-3 ekor domba. Ya, ini gembala cili-cilian. Daud ini bukan gembala kelas wahid, bukan. Ini gembala yang sederhana, cuma ngingoni piro 2-3 ekor domba, tetapi dia lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi setiap kita, sekali lagi, kita adalah gembala, ya.
di kawanan masing-masing kita. Nah, dikatakan gembalakanlah kawanan domba jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Saya coba mundur dengan bahasa asli, ya nggak perlu diingat-ingat ya. Marake mumet ya. Paksa atau paksaan itu dalam bahasa aslinya disebut sebagai anangkastos. Anangkastos ini lebih terjemahan literalnya adalah tidak ada pilihan lain. Jadi paksaan itu bukan berarti ini orang mau kerja tempiling, itu bukan ya. Tapi paksaan ini karena nggak ada pilihan lain, gitu ya. Nggak ada pilihan lain, nggak bisa belok kanan, nggak bisa belok kiri, ya kudu lurus, orang liane, orang iso balik, ya wis kuwi paksaan, ya kan? Jadi paksaan di sini berbicara tidak ada pilihan, no option. Ya harus begitu, sudah, ya. Nah, sedangkan sukarela itu dalam bahasa asli hekousios. Itu bicara tentang karena pilihan kita. Jadi sukarela itu karena pilihan kita. Artinya dalam konteks pelayanan, bahkan kalau saya bisa simpulkan dalam seluruh hidup kita, itu kita punya kehendak bebas. Kenapa? Kalau nggak ada kehendak bebas, harus itu, tidak ada pilihan, berarti masuknya apa tadi? Paksaan. Jadi Adam dan Hawa itu bukan tanda kutip ditakdirkan untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan. Kalau mereka ditakdirkan berarti ada paksaan, nggak ada pilihan lain. Enggak, ada pilihan lain, yaitu taat. Tapi mereka tidak ambil itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Itulah kenapa Tuhan meminta pertanggungjawaban kita nanti di surga. Ketika kita nanti mati di dalam pengadilan terakhir, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Kenapa kamu memilih A, tidak memilih B? Kenapa? Dalam hidup itu ada pilihan. Ya. Maka dari itu Tuhan bilang jangan dengan paksaan. Jangan karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain itu bisa jadi apa? Yora Allah. Aku sudah di majelis mosok minggu rateko ibadah. Itu berarti sebetulnya pengennya tidur di rumah. sebetulnya sebetulnya kesel bar masak itu. Tapi karena ya gimana, nanti omongan orang, ya sudahlah aku tak datang ke gereja. Itu berarti datang ke gereja dengan paksaan. Bukan karena pilihan kita. Kerelaan bicara tentang pilihan kita. Saya memilih hari ini datang ke gereja. Kenapa? Ya karena itu pilihan saya. Masa bodoh dengan orang ngomong apa? Betul ya? Bukan karena saya takut diomongin, bukan saya takut nanti di WA sama Pak Gembala, kok nggak datang ya hari Minggu, nggak kelihatan. Bukan. Tetapi karena saya bangun pagi, memang saya memilih untuk datang ke gereja. Ini bicara tentang rela, gitu ya. Jadi rela itu bicara tentang pilihan kita. Sedangkan paksaan itu karena nggak ada pilihan lain. Makanya saya berulang kali bicara bahwa di dalam kekristenan tidak ada yang namanya takdir. Nek ono takdir berarti Gusti Allah memaksa kita. Karena nggak ada pilihan lain namanya takdir. Tetapi kita diberi pilihan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan pelayanan, ya toh, dengan rela, kan itu ya? Bagaimana? Nah, orang melakukan sesuatu dengan rela, orang melakukan sesuatu karena pilihan dia, itu ada dua yang saya pelajari di dalam Alkitab. Yang pertama adalah karena ada keuntungan. Betul enggak? Iya. Kenapa Bu Arti mau jualan soto rawon? Ya iseng Pak Pendeta. Enggak mungkin lah. Ya pasti karena ada keuntungan. Orang untungnya ngopo dodolan? Setuju? Ya toh? Pak Budi jualan kaos. Wah ini saya kulaan 70 tak jualan 65 om.
Nah, terus ngapain? Ya karena ada keuntungan kita lakukan. Oh enggak juga tuh, teman saya ngabisin duit jutaan buat modif motor. Cuman karena hobi. Enggak ada keuntungan loh. Loh, kata siapa? Hobi yang tersalurkan itu kan keuntungan. Ya kan? Jadi lebih senang, happy, betul ya? Walaupun sakit pilek, flu, tapi nek diajak healing jalan-jalan ke Kopeng, piye Mbak Ana? Gas, ya toh. Loh, ngentek duit, ya toh, ngentek waktu kesel, ya toh, pileknya nambah parah, tapi hati senang, healing. Itu kan keuntungan, paham ya? Jadi keuntungan bukan berbicara hanya masalah duit, tetapi ada keuntungan-keuntungan lain. Ada orang-orang yang melakukan banyak hal itu pasti berbicara tentang keuntungan. Setuju? Lho, orang karaoke nan ono keuntungannya lah. Ono keuntungannya, ya toh? Ora ono piye, ya toh? Kalau nggak ada keuntungan orang nggak akan milih. Nah, itu ada orang itu pakai apa namanya judi online Pak Pendeta. Itu untungnya apa judi online? Loh, pasti ada untungnya buat mereka. Loh, betul enggak? Ya kalau nggak ada untungnya ngapain mereka judi online? Ya tapi sampai duitnya habis semua. Loh, memang rugi di duit. Tapi ada keuntungan, terpuaskan. Loh, orang yang judi itu kan penasaran yang dipakai. Betul ya? Pasang sepisan. Wih, sidik neh. Ya kan? Om Firman itu kalau jam 12 malam itu. Aduh Om, 717. Aku basangi 716. Kurang sisi dok, ya mesti sesok. Tembus. Pasang meneh. Kenapa? Penasaran. Tapi rasa penasaran itu yang merupakan keuntungan. Pasti orang melakukan keuntungan. Ya toh, apapun lah. Ya toh. Nah, pertanyaannya menarik. Karena dikatakan masih di ayat yang sama, jangan karena mau mencari keuntungan. Berarti nggak boleh dong. Berarti nggak boleh kita melayani karena keuntungan. Saya lihat dari bahasa aslinya rupanya menarik. Bahasa aslinya itu waduh wangel gitu. Ais cokerdos. Rupanya ini bicara keuntungan yang memalukan. Jadi ini bukan sekedar keuntungan, tetapi keuntungan yang memalukan. Jadi keuntungan dalam konteks negatif. Jadi kalau keuntungannya itu dalam konteks positif, itu boleh. Dan itulah yang menggerakkan orang dalam pelayanan. Karena ada keuntungannya. Betul, ada keuntungannya. Keuntungannya adalah apa? Yang positif. Contohnya orang narkoba, ada keuntungannya enggak? Ya ada, kalau nggak ada nggak mungkin, ya kan? Ada, iso ngefly bro, ya, stres hilang, ya kan? Walaupun 2-3 jam baru stres meneh, tapi paling ya ada keuntungan buat dia. Tapi bukankah itu keuntungan yang memalukan? Tapi ada keuntungan yang tidak memalukan. Di dalam konteks kita melayani, ternyata ada keuntungan, ya. Yang pertama, orang yang melayani itu akan diberikan keuntungan, kebahagiaan ketika melihat orang yang dilayani hidupnya lebih baik. Setuju apa setuju? Setuju. Anda pikir majelis ki ora seneng nih, dirimu hidup semakin baik. Ya, yang tadinya tiap hari padu mbek bojone saiki akur. Loh, buat Pak Marno itu bayaran yang tak terhingga. Itu upah yang tak terhingga. Betul ya Pak ya? Loh iya kan? Ya toh, lihat jemaat yang semakin rajin. Aduh, itu senangnya karuan. Loh, itu keuntungan loh buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan Tuhan. Betul enggak? Buning ngurusi KPK, untuk ublek. Nek KPK tambah aktif, tambah baik, tambah besar, seneng Bu. Itu buat Buning cukup bayaranku Pak Pendeta, ya? Itu upahku. Melihat bagaimana KPK semakin maju, semakin solid. Ya, itu satu keuntungan. Paham ya? Jadi sekali lagi, keuntungan boleh, tetapi yang tidak boleh adalah keuntungan yang memalukan.
Bukan sekedar keuntungan. Kalau keuntungan itu memuliakan Tuhan, keuntungan itu positif, boleh. Bukankah Tuhan juga menjanjikan bahwa pelayanan kita pasti diberi upah? Paulus berkata, kalianlah mahkota-mahkotaku. Karena pelayanan Paulus, buat Paulus, bayarannya, upahnya adalah ketika melihat jemaat Tuhan bertumbuh. Ketika melihat orang-orang yang dulunya nyembah patung jadi nyembah Allah. Buat Paulus, iku bayaranku. Aku ora butuh bayaran duit, tapi ketika kamu hidup semakin benar, itu bayaranku. Paulus ngomong begitu. Wow. Betul ya? Jadi yang pertama keuntungannya adalah orang yang dilayani hidupnya semakin baik. Makanya nek mau nyeneng ke berarti saya akel ya, gak usah susah-susah. Mau nyeneng ke Pak Marno, gak usah susah-susah. Gitu. Mau nyeneng ke Bu Sugeng, gak usah susah-susah. Gitu. Pelayanan semakin giat, hidup semakin baik, semakin takut akan Tuhan. Loh, kita kalau dengar jemaat yang jatuh dalam dosa, aduh, sedih ya, sedih. Kenapa? Aduh, bayaranku kalong. Ya, digondol wewe gombel. Betul ya? Kenapa? Karena ada kebahagiaan di situ. Yang kedua, apa keuntungannya kita melayani Tuhan? Makin dekat dengan Tuhan. Saya pernah dan sering kali berkata bahwa ketika kita pelayanan, kita ini menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Tapi alangkah bodohnya ketika kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan, kita malah kerja sendiri. Kita tidak melibatkan Tuhan. Terus untungmu apa? Betul gak? Oh, saya mau melayani Tuhan. Ya udah, yuk ikut doa. Ah, nggak usah lah. Saya bisa ngedram tanpa berdoa. Berdoa malah orang ketok itu. Loh lah ya, mukulnya bingung karena merem itu. Wes penting nggak usah berdoa, ngapain Pak Pendeta? Yang penting saya latihan, saya lakukan yang saya bisa. Masalah doa itu tidak penting, gitu. Baca firman nggak ada hubungannya sama ngedram, gitu. Betul ya, Pak Budi? Iya, nek ngedramnya di luar sana, gitu. Tapi kalau di dalam sini, engkau konteksnya adalah yang penting skill, yang penting saya nyanyinya merdu, saya nggak perlu melibatkan Tuhan. Saya mau tanya, terus untungmu apa? Kalau buat saya itu rugi. Yang mending sisan kowe dadi drummer nang jowo untuk duit. Amin. Itu mending sekalian Anda jadi penyanyi, dapat uang. Itu saya melihat talenta-talenta yang luar biasa di gereja kita. Ada yang pintar MC. Saya tak tanya maaf ya. MC itu dentiro di gereja. Telung M loh. Makasih. Ya, loh iya benar. Ya kalau Anda tidak melibatkan Tuhan di dalam pelayananmu, pertanyaan saya sederhana. Terus untungmu apa? Ya buat saya ngapain? Ya rugi dong. Ya, jangan berpikir bahwa satu beban, satu paksaan. Ketika harus doa Selasa, besok minggu mau ibadah, mau pelayanan harus doa Selasa, mau tugas sekolah minggu harus doa dulu. Kalau Anda mengatakan itu paksaan, ada sesuatu yang salah gitu. Kalau Anda cuma ngajar di sekolah minggu tok tanpa melibatkan Tuhan, maaf ya, untungnya apa Budi? Kesel tok ya, mending jadi guru PAUD untuk duit itu. Ya, podo ngomongnya, gitu, podo kesele, gitu, podo ngajare, itu duit. Ya, betul nggak? Maaf, Bu Lina jadi guru sekolah minggu gajinya berapa juta? Boro-boro gaji, ya, mereka ini guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Setiap minggu itu nyediain maem buat guru-guru sekolah minggu. Karena kan kebanyakan ibadah daripada pulang dulu, mislah masak gantian. Kalau nggak salah hari ini Buning ya. Oh, Bu Febri Kristiana. Oh, Bu Dian Sastro sama
Sama jenengan? Oh iya benar ya. Bu Neng sama Mbak Kris hari ini ya tugasnya masak beliau berdua. Ya toh, bayangno wis kon masak. Kon blonjo dhewe. Masih kon ngajar ya toh. Kesel apa kesel? Dulu dipikir, yo kesel. Lah kalau Anda tidak melibatkan Tuhan di dalam pelayananmu, hanya menurutku ya rugi. Setuju? Rugi ngapain? Maka dari itu saya mendorong untuk jemaat, ayo kita pelayanan nggak sekedar pelayanan, libatkan Tuhan. Kenapa? Lo di situ keuntunganmu. Ya, kalau cuma datang tok pelayanan pulang tanpa ada kedekatan dan melibatkan Tuhan di dalam pelayanan, maaf, Anda nggak dapat untung apa-apa. Yang ketiga adalah pertumbuhan karakter. Ketika kau melayani Tuhan, sebetulnya karaktermu itu sedang dibentuk. Ya, karakter melayani, karakter mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, itu semua tertanam di dalam pelayanan. Ya. Karakter untuk mengerti cara pandang orang lain. Berarti kalau jadi ketua panitia kan orang pokoknya ini, orang saya kakean omong. Wabe manut aku kan ya ora ngono. Apa ngono, Bu? Ora ya. Enggak begitu. Ketika Mbak Ari jadi WL kan dia juga menerima masukan dari yang lain. Mbak Ari kayaknya ini lagunya mending gini aja. Habis ini habis ref masuk ke sini. Menerima masukan orang lain. Duh, itu enggak mudah loh. Itu harus dibentuk sebagai sebuah karakter. Orang yang mau dikritik, ya kan? Orang yang diberi masukan mau mendengar, bukan orang yang arogan. Yang pokoknya aku ngini yo, ngini. Wah ini orang nggak pernah pelayanan nih, titis. Betul ya? Bagaimana memanage, ya, Bu Ketua, memanage waktu pembentukan panitianya Maya, wah, ya toh? Semuanya bisa datang, semua bisa diberi tugas dengan baik. Itu kan berbicara apa? Leadership, betul ya? Itu karakter. Karaktermu itu bertumbuh. Loh, bukankah itu keuntungan? Maka dari itu, boleh nggak kita pelayanan untuk mendapatkan keuntungan? Boleh banget. Selama keuntungannya ini. Tapi kalau keuntungannya dipuji orang, keuntungannya dapat duit, waduh. Itu namanya keuntungan yang memalukan. Firman Tuhan masukkan itu. Ya, maka dari itu ya betul kita melakukan segala sesuatu karena keuntungan. Ya ayo kita lakukan pelayanan juga untuk mengejar keuntungan. Keuntungan yang kita apa? Yang pertama, melihat orang-orang yang kita layani bertambah baik hidupnya. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah kita makin dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, pertumbuhan karakter kita. Maka dari itu kalau orang jualan nih ya, orang jualan, Pak Budi lah ya, saya nggak tahu tiap hari atau tiap minggu pasti ada kalanya dia harus duduk diam menghitung keuntungan, betul nggak? Atau harian, nggak tahu bulanan, tapi pasti akan hitung-hitungan. Hari ini saya untung berapa nih? Ya, hitung-hitungan. Minggu ini saya untung berapa nih? Bulan ini untung berapa nih? Dan setelah itu akan direview supaya tahun depan, supaya minggu depan, supaya besok keuntungannya lebih. Loh, betul nggak? Orang bisnis kalau sekarang untung 1 T, besok wah kebanyakan 1 T, besok saya mau untung 100 miliar aja. Ya ora mungkin ya toh. Sekarang 1 T, besok pengennya 1 koma. Kan begitu ya? Untungnya harus nambah, harus lebih. Hal yang sama dengan pelayanan kita. Ketika kita melayani Tuhan, ada nggak kita punya waktu untuk duduk diam dan berpikir, untungku apa ya? Oh, saya karakternya semakin baik nih. Lu bener nggak? Lu kan bisa kita bercermin loh. Dulu tuh aku senengannya nyentak istri, sekarang sudah nyentak tapi orang nganggo gas banget lah ya, gasnya separuh. Loh, ini kan ada perkembangan. Oh, berarti karakter saya bertumbuh. Berarti besok saya harus lakukan lebih lagi supaya karakter saya lebih banyak. Oh, tapi ternyata kok yang saya layani
orang-orangnya tambah jengkelin. Oh, yang saya layani ternyata tidak lepas dari dosa, malah semakin menjadi-jadi. Maka kita harus review apa yang harus saya bisa lakukan. Supaya apa? Supaya keuntungan saya lebih banyak. Betul kan? Lihatlah itu sebagai keuntungan. Ketika saya melayani anak saya, ternyata anak saya tambah begini, tambah begitu. Aduh, gimana ya? Bagaimana caranya anak saya bisa jauh lebih baik hidupnya? Bagaimana anak saya bisa lebih mengenal Tuhan? Betul ya? Kalau cara yang A salah, lakukan cara yang B. Ya, nggak ada salahnya berubah cara, nggak ada. It's okay, betul nggak? Ya, kalau pelayanan kita, maaf, keuntungannya tidak maksimal. Ya ayo kita pikirkan untuk merubah caranya pelayanan. Betul nggak? Rubah caranya pelayanan gimana? Nah ini ada waktu untuk kita duduk diam. Kita mulai checklist. Apa sih keuntungan yang sudah saya dapat? Jangan hanya pelayanan terus untuk mau boh. Ya, ayo kita mulai belajar supaya pelayanan kita tidak hanya bicara kerelaan, tetapi ada progres ke depan. Nah, yang kedua, jadi yang pertama keuntungan itu yang membuat kita mau dengan rela melayani. Yang kedua adalah tentu bicara cinta. Orang yang jatuh cinta itu nggak mikir untung, betul ya? Pak Budi dulu pas pacaran sama istri, ya jauh ya rumahnya ya bro, jauh. Zaman itu masih susah ya. Ya, aduh ya, bensin tinggal setengah tangki ini harusnya cukup, tapi mau kunjungi pacar ya bagaimanapun dilakukan, betul ya? Itu namanya cinta, betul ya? Cinta. Tetapi problemnya cinta itu bisa pudar. Ya. Cinta itu bisa pudar. Kenapa? Karena kadangkala cinta itu kita terkecoh dengan yang namanya simpati, empati, belas kasihan. Tapi cinta itu berbeda. Cinta itu akan keluar terus menerus. Kalau cuma empati, cuma simpati, cuman tertarik itu di depan doang angkat-angkat, betul ya? Wah, ngelihat Iren, langsung jor-joran. Tapi setelah setahun, kayak bosen deh. Nah ini berarti bukan cinta, betul nggak? Makanya Efesus itu ditegur di kitab Wahyu pasal 2. Ya, kamu harus kembali kepada cintamu yang mula-mula. Kenapa cinta ini bisa pudar? Terkadang cinta ini satu tadi terkecoh dengan hanya sekedar simpati, empati. Seru ya, ikut kebaktian. Semangat gitu ya. Nyanyinya sorak-sorai gitu ya. Sebentar, ini cinta atau hanya empati? Hanya simpati. Hanya karena suasana gitu ya. Enaknya kebaktian kenapa temennya banyak? Itu anak-anak genji ramai banyak. Wah, bisa memuji Tuhan bersorak-sorai. Tapi pertanyaannya, apakah itu cinta atau hanya simpati atau empati aja? Hanya ikut merasa gembira dengan orang yang gembira. Itu nggak salah, ya. Firman Tuhan bilang bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, tetapi menangislah dengan orang yang menangis. Jadi itu simpati, itu empati, boleh. Ya, ada orang yang meninggal sedih nangis kita, wah. Nah itu rodok santet ya. Tapi kita ikut menangis itu oke, itu empati. Bahkan kita kembali mengeluarkan apa yang kita bisa untuk membantu dia, itu belas kasihan. Tetapi cinta lebih dari itu. Cinta akan keluar terus menerus, non stop. Ya. Maka dari itu pertanyaannya, kadang-kadang kita terkecoh. Ini bukan cinta, ini hanya simpati aja. Kita hanya simpatisan, ya, bisa bilangnya. Bukan kita falling in love dengan Yesus, tapi kita hanya simpatisannya Yesus.
Ya, karena melihat gereja, menarik, gereja baik, tapi begitu ada masalah, sudahlah, dan gak simpati lagi. Betul ya? Saat ini yang sedang heboh itu di Pati. Ya, di Pati, karena ada geger antara warga dengan bupatinya. Ya. Kenapa masyarakat protes pajak dinaikkan 250%? Ya mikir aja Pak Pendeta, pajak dinaikin masa kita sorak-sorai. Kita pikirkan ya, kenapa kok kita tidak suka bayar pajak? Kenapa sih? Itu ya, karena apa? Karena duit pajak kita nggak jelas gitu ya. Kita udah setengah mati bayar pajak, dikelola dengan tidak benar. Ya, tapi kembali ke masalah Pati, saya dengar berita bahwa mereka kan akhirnya mau demo besar-besaran tanggal 13 kalau nggak salah. Ya, bupatinya sudah membatalkan keputusan kenaikan pajak 250% itu sudah dibatalkan. Ya, tetapi warga menuntut bupati harus turun. Ditambah heboh lagi. Tapi yang menarik, sudah terkumpul 3.000 air putih, air mineral, dus air mineral, 3.000 dus. Bayangin, itu seberapa banyak? Karena memang itu pemicunya salah satu kan, karena dus airnya diambil sama Satpol PP waktu awal ya, sehingga heboh. Tapi ini bicara apa? Simpati. Masyarakat bersimpati kepada gerakan mereka. Masyarakat bersimpati. Tapi kalau bendino kon nyumbang banyu putih, sorry ya. Ya kemarin saya bersimpati, tapi lama-lama ya berat juga, betul ya? Ini namanya simpati, bukan cinta. Cinta tidak akan habis oleh waktu. Mbak Ari kasih makan landai. Apakah baru pertama ketika landai lahir lucu imut, aduh senang banget. Tapi setelah 2 tahun, bosan juga yang ngasih makan lu. Ya enggak lah, itu bukan cinta, itu simpati doang, simpatisan. Tetapi yang Tuhan butuhkan, ayo kita punya cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan segala perintahku. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan kerelaan. Betul ya? Kalau siapa? Lupa ya, Zena ya. Ada ya, Zena ya sedang jatuh cinta. Waduh ya, nggak perlu disuruh sudah dilakukan. Pacarnya ulang tahun, langsung disiapin kue dengan lilin. Ya, kemarin waktu KPK di tempatnya Bu Yuni ada kue dengan lilin juga ya, bukti cinta gitu ya. Saya yakin Bu Yuni nggak nyuruh Tegar sama Surya bikinin toh, enggak lah ya. Mereka yang punya inisiatif sendiri. Kenapa? Kerelaan. Dasarnya cinta. Jadi ketika pelayanan kita harus lakukan dengan 2 dasar ini. Keuntungannya apa? Dan yang kedua, apakah kau mencintai Allah? Ya. Nah, tapi rupanya ada yang membuat ini menjadi pudar atau sulit dilakukan. Penghalang untuk kita bisa melakukan pelayanan kita dengan kerelaan. Yang pertama adalah sakit hati. Ini yang tadi saya bilang dan dijawab oleh Bu Lina. Ketika masyarakat bayar pajak diambil dengan oknum dengan waduh ngeri ya. Kemarin lihat di TV ada duit dijajar sampai kayak tinggi banget ya. Padahal dompet kita cuman 1 lembar. Itu pun bukan uang merah ya. Ya, sedangkan yang korupsi itu duitnya bisa setumpuk dijejer. Aduh, maaf, sakit hati kan? Nah, kalau saya ya lor hati ya gitu. Lu betul kan? Aduh, kok model begini Indonesia. Betul ya? Ini harus menjadi concern utama bagi pemerintah.
Kenapa? Saya takut kalau pajak dinaikin dan pengelolaannya tidak benar, akan semakin banyak orang yang sakit hati. Sehingga mereka tidak lagi memberikan pajak dengan kerelaan, tetapi memberikan pajak dengan paksaan. Ya. Awalnya rela, bayar pajak rela. Tapi karena lihat kondisi yang ada, sakit hati. Maka sakit hati itu bisa menjadi penghalang kita untuk melayani dengan kerelaan. Di dalam pelayanan kita juga sama. Sakit hati itu bisa menjadi sebuah momok, ya, sebuah problem isu yang membuat kita tidak bisa melayani dengan kerelaan. Saya nggak bilang bahwa Anda harus tetap menerima apapun keadaan yang dilayani, bukan. Kalau Anda kecewa, it's okay. Kecewa berbeda dengan sakit hati. Saya mau tanya, ketika kita punya anak yang kita asuh dari kecil, sekolah minggu, diasuh sama guru-guru sekolah minggu, remaja kita besarkan, gede kecantol, tinggalkan Tuhan Yesus. Saya mau tanya, kecewa nggak? Nah, Andara kecewa yo, mungkin perasaanmu semakin sering saya disakiti Pak Pendeta, saya udah gak lagi punya perasaan. Itu kasihan sekali ya toh. Tapi saya yakin kita kecewa. Ya, kita sudah ngopeni dari kecil, akhirnya hilang begitu saja. Jujur, kita kecewa. Kecewa is okay, tapi jangan sakit hati. Sakit hati itu sakit yang terus kita ingat-ingat. Kita bahkan sampai menjadi dendam kepada orang tersebut. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena akan membuat pelayanan kita tergerus kerelaannya. Ya. Ketika kita melayani jemaat, jadi WL, jadi pemain musik, jadi ketua, mungkin ada hal yang membuat kita kecewa. Ada hal yang membuat kita kecewa. Buat saya it's okay, itu wajar. Itu wajar. Tetapi jangan berlarut-larut di dalam kekecewaan sehingga menjadi sebuah sakit hati. Sehingga Anda berkata apa? Ora meneh nang gereja, ora masjid, ora gereja. Ora gereja, ora masjid. Ora kerja, ora duit. Ya, sehingga itu yang terlontar gitu ya. Kenapa? Karena sakit hati. Masyarakat Indonesia kalau sakit hati mereka bilang seorang nganggo meneh bayar pajak, duitnya diplok terus gitu ya. Kenapa? Karena sakit hati. Ayo kita hilangkan sakit hati, berikan pengampunan. Tetapi rasa kecewa ini harusnya memotivasi kita untuk merubah, untuk berubah. Ada salah satu yang kita pahami tahun 1517, yaitu perpecahan antara Katolik dengan Kristen Protestan. Saya yakin kalau saya ada di dalam posisi Katolik, saya sakit hati, saya kecewa, saya kecewa. Ya dong, tadinya bersama-sama, tiba-tiba mereka keluar dari Katolik dan mereka menjadi sebuah aliran sendiri namanya Kristen Protestan. Kecewa nggak? Kecewa. Ya. Dan orang Protestan yang keluar dari Katolik itu pun karena kecewa. Jadi dua orang yang kecewa pecah, dua kelompok yang kecewa pecah. Tetapi puji Tuhan nggak selesai sampai di situ. Masing-masing mau bercermin. Apa yang salah? Apa yang membuat ini terjadi? Sehingga kalau saya melihat ya memang ada orang-orang yang masih kecewa, sehingga saya bisa bilang mereka ini orang-orang yang sakit hati. Ada orang-orang Protestan yang sakit hati dengan Katolik. Ada orang-orang Katolik yang sakit hati dengan orang-orang Protestan. Tapi kalau kita mau kembali bercermin, ya memang ada salahnya kita. Memang ada salahnya dia. Dan kalau kita lihat sejarah, sudah banyak yang berubah. Contoh, saya kasih contoh ya, bukan membenarkan Protestan, tetapi salah satu yang didemo oleh Protestan waktu itu namanya Surat Indulgensia, surat penghapusan dosa. Tapi setelah perpecahan itu,
Katolik menghapuskan surat Idul Kejia, tidak lagi dijual. Loh, berarti apa sih? Ya mereka pun bercermin. Betul ya? Apa yang salah di antara kita? Kok sampai Protestan ini kok keluar? Loh, betul ya? Dalam pelayanan juga sama. Kecewa boleh, tapi jangan berlarut-larut di dalam sakit hati. Tetapi kita mulai berpikir, ayo kita berubah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak-anak remaja kita begitu kecantol sama yang lain hilang, kecantol sama yang lain hilang? Loh, ini kan menjadi PR buat kita. Jangan cuma kecewa, tapi nggak lakukan apa-apa. Yuk kecewa, tapi kita pikirkan kenapa ini bisa terjadi. Apa yang kurang, apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya tidak terjadi lagi. Betul? Oh, ada panitia ini terlalu gemuk. Ya, jumlah panitia 37 orang. Ketika rapat panitia sinteko 7. Loh, ini kan harus direview. Kecewa nggak ya jadi ketua? Jujur kecewa. Sudah WA, ayo kita rapat. Ngerti anggotanya 37, kontak seksi konsumsi, siapkan 37 konsumsi. Betul ya? Begitu rapat dimulai, sinteko piro mau? 7. 3-nya gerundung. Ya, saya mau tanya, kecewa sebagai ketua? Kecewa. Cuman pertanyaannya, kok begini ya? Harus ada perubahan. Ya, karena itu Pak Marno kasih ide, tidak perlu besar. Panitia kecil, ringkas, tetapi punya komitmen. Ya, saya masih ingat ketika mengaplikasikan perubahan itu, panitia pertama berapa orang Pak Marno itu? 9 apa ya? 9 apa 12 gitu. Oh, sedikit sekali. 9 ya. Hanya 9 orang yang punya komitmen. Pak Marno, saya gabung sama panitia. Cuma 9 biji. Tapi kalau rapat kan datang 10. Loh kok bisa? Satunya Tuhan Yesus. Loh iya dong. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ya berarti 10 dong. Artinya ada kekecewaan, tetapi ayo direview sehingga sakit hati ini tidak sampai terjadi. Karena kalau sakit hati muncul, jangan heran, maka pelayanan kita akan menjadi paksaan. Yang kedua, rutinitas. Ini yang menghambat kita melakukan sesuatu karena kerelaan. Tapi ini karena rutinitas. Ya. Ini juga yang bisa menghilangkan semangat yang namanya cinta, yaitu rutinitas. Pokoknya tiap hari Minggu ke gereja, Selasa doa, Jumat KPK. Bahkan ketika Anda tiap hari berdoa, itu akan menjadi rutinitas belaka. Ada yang tahu kenapa perjamuan kudus di tempat kita sebulan sekali? Coba cari di Alkitab. Apa ada aturannya perjamuan kudus sebulan sekali? Ora ono. Ya, tapi menurut saya ya, ada beberapa aliran yang perjamuan kudusnya ini serius, ini saya tidak bohong. Every day, setiap hari. Setiap hari itu perjamuan kudus. Tuh, nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah dengan itu. Cuman maksud saya begini, saya khawatir nanti gregetnya itu hilang, paham ya? Bendino perjamuan kudus, jadi perjamuan kudus jadi hal yang B aja gitu. Kenapa? Ya besok juga ada, ya. Lusa ada, gitu. Tapi kalau di tempat kita sebulan sekali saya melihat waktu perjamuan kudus biasanya yang datang lebih banyak. Kenapa? Ya karena perjamuan kudus. Coba kalau kita pikirin kalau setiap kebaktian kita ada perjamuan kudus. Contohnya, mungkin jadi tidak lagi menarik perjamuan kudus. Paham ya? Kebiasaan atau rutinitas ini rupanya bisa membuat cinta yang membara jadi B aja. Ya, kalau setiap hari suami kasih bunga kepada istri. Ya, every day. Sampai
Bingung ya. Pasti yang awalnya senang, awalnya berbahagia, tiap hari suamiku kasih bunga dan sampaikan I love you, aduh tiap hari. Cuman saya khawatir kalau itu masuk di dalam rutinitas. Contoh Pak Darto, dalam 12 tahun pernikahan baru sekali ngomong I love you. Enggak apa-apa, bercanda. Tapi bayangin kalau 12 tahun dalam pernikahan baru ngomong sekali I love you. Saya yakin ketika bicara I love you, dampaknya lebih dahsyat daripada yang tiap hari diomongin, paham ya? Jangan sampai pelayanan kita menjadi sebuah rutinitas. Makanya saya sebetulnya jujur saja, sebetulnya saya rindu kayak panitia itu bisa gantian gitu. Bukan sekedar gantian majelisnya, tetapi gantian personelnya. Bukan berarti terus berarti Pak Pendeta nggak suka ya saya gabung panitia lagi. Suka banget. Kenapa? Karena jujur Anda masuk pun saya tahu alasannya karena nggak ada yang lain. Tapi saya rindu yang lain, ayo kita bergerak supaya gantian. Coba Pak Budi tiap minggu ngedram terus pagi sore jenuh Bapak Ibu. Pelayanan akan menjadi sebuah rutinitas, bukan lagi keinginan kerinduan dari hati, tetapi ya minggu pagi sore saya ngedram, that's it, selesai gitu. Nggak ada passionnya lagi, nggak ada gregetnya lagi. Bayangkan, makanya saya senang Pak Eko kadang-kadang ya yang bulan ini kalau bisa tuh jangan Ino lagi. Saya pernah dicurhati Pak Eko ya, aku ki mesake ya masalah Ino lagi gitu. Tapi rano sing liya Pak Pendeta ya wis aku ya bingung gitu. Tapi ayo yang lain bergerak. Supaya apa loh? Jangan sampai teman kita yang sudah pelayanan akhirnya terperangkap dengan rutinitas. Yang lain yang belum pelayanan, ayo masuk di dalam pelayanan. Apa yang Anda bisa lakukan? Supaya apa? Supaya kita ada refresh gitu. Sesekali di depan melayani, tetapi ada kalanya duduk sebagai jemaat yang dilayani. Itu akan berbeda, ya. Sehingga ketika dapat tugas pelayanan, semangat sekali. Wah, saya sudah sebulan ini gak pelayanan musik. Ini saya dapat tugas dari Pak Eko, mantap. Ada gregetnya gitu. Tapi kalau tiap minggu pagi sore, Ino lagi. Maaf nama Ino disebut ya. Tapi curhatnya Pak Eko salah satunya itu ya. Yang anak-anak Genji itu pelayanan lagi gitu ya. Kasihan. Saya di samping kasihan capeknya, saya khawatir dengan rutinitas itu mereka juga tidak lagi merasakan gregetnya ya. Cinta yang mula-mula ini mulai pudar. Yang ketiga, apa yang membuat kita tidak rela di dalam pelayanan? Kita digerogoti oleh dosa. Pelayanan itu berat, setuju? Iya. Tanya Bu Arti sampai kurus. Tanya Pak Marno sampai kurus ya kan? Pelayanan itu berat. Berat loh. Jangan dianggap ringan. Permasalahannya sudah pelayanan berat, kita masih bawa dosa, betul? Loh, dosa itu mengikat loh. Bayangin Anda mau bantu Pak Marno ngangkat lemari. Tapi Anda datang dengan ransel seberat 20 kilo. Ya. Tambah abot, tambah. Supaya nggak abot piye? Ya selehno ransele. Setuju? Banyak di antara kita melayani, saya nggak bilang Anda harus sempurna dulu baru melayani. Enggak, saya nggak bilang begitu. Tuhan juga nggak bilang begitu. Tetapi kalau engkau nyaman dan memelihara dosa di dalam pelayananmu akan semakin berat. Pelayananmu akan berat. Kenapa? Orang kan melihat, orang kan ngomong, itu pelayanan. Tapi di luar seperti ini, kamu pelayanan di luar seperti itu. Ini akan menjadi beban kita. Betul? Jadi supaya pelayanan kita oke gimana? Ya saya bertobat sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau bawa lagi nih ransel 20 kilo.
supaya saya bisa melayani Pak Marno ngangkat lemari, kan begitu. Sederhananya. Maka dari itu, ayo kita hilangkan dosa, ya, letakkan dosa, taruh di kaki Kristus, karena Dia yang sudah membereskan dosa. Jangan lagi kita ditipu sama setan. Kamu masih berdosa. Kamu masih suka ini, masih suka itu. Ayo main lagi sama saya. Jangan mau. Kenapa? Itu akan menghambat pelayananmu, sehingga pelayananmu tidak lagi dengan kerelaan, tetapi paksaan. Amin.